Ini dia si Raspberry Pi. Ini adalah Raspberry Pi model B, memiliki dua buah port USB. Kalian bisa menggunakannya untuk perangkat-perangkat USB seperti pada komputer biasa, seperti flash disk, atau mungkin USB Wi-Fi, nano Wi-Fi untuk internetan tanpa kabel, atau mungkin juga bisa menggunakan USB hard drive, external hard drive. Namun perlu dicatat, apabila menggunakan perangkat USB yang memerlukan daya besar, seperti misalnya hard drive eksternal, ada beberapa tipe hard drive yang memerlukan sumber daya yang agak lebih besar. Disarankan kalian menggunakan USB hub, namun USB hub yang memiliki daya terpisah atau yang ada colokannya, ada colokan listriknya, bukan seperti USB hub biasa. Jadi dengan menggunakan USB hub itu, perangkat-perangkat yang menggunakan daya besar akan mengambil daya dari USB hub tersebut, tidak langsung dari dari Raspberry Pi. Kemudian untuk menghindari kerusakan, mungkin jatuh atau kena air sambil ngopi, mungkin terus ngoding kena kopi, kalian bisa membelikan si Raspberry Pi casing. Casingnya ini tidak usah mahal-mahal, kalian bisa menggunakan kotak dari kartu nama, karena ini ukurannya sama seperti ukuran kartu nama standar. Jika ingin lebih murah, bisa menggunakan kotak kartu nama sebagai casingnya. Cukup masukkan ke sana, beri sedikit lubang, maka sudah bisa dipakai. Simple dan murah meriah. Kemudian ada yang baru di sini, port LAN. Pada model A tidak ada port LAN. Jadi kalau memakai model A, kita mungkin harus membeli lagi adapter USB LAN jika ingin menggunakan Ethernet. Dan di sini juga ada audio out, jack 3,5 mm audio out, namun tidak ada audio in, hanya out. Dan ini adalah video komposit out. Jadi ini bisa digunakan untuk menghubungkan Raspberry kalian ke TV analog atau TV biasa. Semua TV pasti memiliki jack ini. Kalau tidak ada layar monitor, kalian bisa menggunakan jack ini untuk sebagai layar dari Raspberry Pi. Nah, di sini ada yang lebih canggih untuk displaynya, HDMI. HDMI pada Raspberry Pi bisa memutar video hingga resolusi high definition, yaitu 1080p. Jadi sudah bisa dipastikan sangat mantap sekali untuk nonton film menggunakan HDMI-nya. Dan dua yang hitam-hitam ini terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda. Yang ini yang dekat dengan LAN adalah CSI konektor untuk modul kamera. Raspberry Pi juga memiliki modul kamera, itu resolusinya sekitar 5 megapiksel, HD juga, high definition. Jadi kalian kalau ingin membuat project yang melibatkan kamera, bisa pakai modulnya itu. Modul Raspberry Cam itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam library, jadi sangat mempermudah kalian jika ingin membuat proyek menggunakan Raspberry Cam, atau mungkin juga bisa menggunakan USB webcam. Dan yang ini adalah CSI konektor untuk LCD. Raspberry Pi juga dilengkapi dengan modul LCD screen, touchscreen. Bisa ditambahkan LCD untuk membuat proyek-proyek mobile. Dan di sini juga ada jack micro USB untuk powernya. Bagusnya di sini karena dia micro USB, kalian bisa menggunakan berbagai macam charger smartphone seperti Android. Namun perlu dicatat, jika menggunakan charger handphone, pastikan keluaran arusnya atau ampernya itu tidak kurang dari 700 mA.
Karena pada halaman spesifikasinya sudah disebutkan Raspberry Pi memerlukan arus setidaknya 700 mAh untuk bisa bekerja. Dan tegangannya sudah pasti 5 volt, tidak boleh lebih. Tegangan USB. Nah, pada Raspberry Pi saya ini ada customisasi sedikit. Ini aslinya tidak ada heatsink, ini saya belikan heatsink karena saya gunakan untuk proyek-proyek real time, kasihan panas. Maka saya tambahkan sedikit heatsink biar dia tetap adem. Nah, itu untuk bagian atas. Tak lupa juga yang paling penting, ini adalah namanya GPIO pin, General Purpose Input Output. Sesuai dengan namanya, merupakan pin-pin input output yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti misalnya mengontrol perangkat elektronika, kemudian membaca sensor, mengontrol, misalnya untuk penggunaan robot bisa digunakan untuk mengontrol gerak robot, kemudian bisa digunakan untuk input suara. Di sini ada satu pinnya bisa digunakan untuk input suara, kemudian membaca sensor dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. GPIO ini pada model B. Pada model B Plus itu GPIO nya lebih banyak lagi, itu ada sekitar 40-an. Kalau ini hanya sekitar 20-an. Pada bagian bawahnya ini adalah slot SD card untuk memasang SD card yang berisi sistem operasi dan file-file kita. SD card yang digunakan di sini itu bisa menggunakan kelas 4, tapi sangat disarankan untuk menggunakan kelas 10 agar performanya lebih cepat. Untuk ukuran itu minimal 4 GB. Jika ingin menggunakan banyak aplikasi, saya sarankan menggunakan yang 16 GB. Pada model B, jika dipasangkan SD card memang terlihat agak sedikit ada tonjolannya di sini. Namun pada model B Plus ini sudah dihilangkan. Pada model B Plus, Raspberry Pi menggunakan micro SD, hanya sekecil ini. Jadi jauh sangat-sangat lebih hemat tempat. Untuk harga sendiri, untuk model B kemarin saya beli sekitaran 500 hingga 550 ribu Raspberry-nya saja. Tapi untuk bisa menggunakannya, kalian memerlukan perangkat tambahan. Yang pertama sudah jelas ini SD card 4 GB minimal, tapi saya sarankan menggunakan 16 GB atau 8 GB kelas 10. Kemudian juga ini power adapter. Ini saya beli kemarin sekitar 75.000 kabel sama adaptornya. Semuanya ini habis sekitar 700.000. Sebuah komputer hanya 700.000. Sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan berbagai macam fungsi dan berbagai macam kemungkinan yang kita bisa eksplorasi dan kita bisa pelajari dari sebuah modul Raspberry Pi ini. Nah, itu sedikit penjelasan singkat saya mengenai hardware dari Raspberry Pi. Dalam video selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengulas bagaimana caranya mempersiapkan Raspberry Pi untuk digunakan, mulai dari menginstal sistem operasi, kemudian menyeting sistem operasi, hingga trik-trik yang ada pada Raspberry Pi yang bisa memudahkan kalian untuk menggunakan Raspberry Pi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan post komentar kalian di bagian bawah atau kunjungi website kami di blog.miarana.com. Terima kasih banyak.